hidup yang merdeka dan hidup yang berkelimpahan. Saudara, suatu kali saya berkhotbah di sebuah gereja di Sumatera ini, saudara ya. Waktu itu saya sampaikan dari kitab 1 Timotius 6, yaitu tentang bersilat kata dan mencari uang. Saudara, saya bertanya di situ pada waktu kebang rohani itu, saudara. Pertanyaan saya, saudara-saudara, siapakah yang ingin kaya di antara kita semua? Begitu, saudara. Ya, pada waktu itu, ya, seluruh jemaat yang ada di gereja itu, bahkan para gembala dan pengerjanya, saudara, semua mengangkat tangan. Karena saya katakan, siapa yang ingin kaya, angkat tangannya. Ternyata semua mengangkat tangan, saudara. Dalam hati saya, oh, ini gereja mungkin kurang diajarkan tentang apa yang dikatakan dalam kitab 1 Timotius 6 tadi. Lalu saudara, setelah mereka angkat tangan, saya bacakan firman Tuhan itu, saudara. Saya katakan, cukuplah ketika ada makanan dan minuman dan ada pakaian, cukuplah. Lalu saya katakan, orang yang ingin kaya akan jatuh ke pelbagai pencobaan, dan orang yang cinta uang akan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai kesusahan. Saudara, ketika saya sampaikan firman itu, saya baca firman itu, saudara, kemudian saya tanya, saudara, siapa yang ingin kaya? Begitu, saudara. Ternyata masih ada yang angkat tangan, sekitar 50% dari jemaat itu, saudara. Lalu kembali lagi saya tegaskan firman itu. Saya bacakan kembali, siapa yang ingin kaya akan jatuh ke pelbagai pencobaan, dan siapa yang mencintai uang akan dijerat oleh berbagai kesusahan. Lalu saya tanya lagi, sekarang siapa yang masih mau kaya? Saudara, di situ mulai, saudara ya, tidak ada lagi yang mengangkat tangan. Karena mungkin, saudara ya, mereka itu mungkin tidak mengangkat tangan karena malu dengan saya. Kenapa sebetulnya, saudara ya, kita ingin kaya? Ya, memang secara lahiriah, saudara, siapapun dari antara kita, kalau ada pertanyaan seperti itu, saudara ya, secara naluri, secara jasmaniah, semua orang ingin kaya. Itu jelas, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita harus mencari kenapa kita ini ingin kaya, saudara. Ya, karena kita, saudara, sudah didoktrin dari pengajaran dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, saudara, di mana, saudara, di mana-mana pun orang tua kita itu, saudara, selalu itu menubuatkan kita atau mengatakan kita itu kaya. Dan dia ajar supaya punya mimpi jadi kaya atau bekerja keras menjadi kaya, saudara. Oleh karena itu, rasa ingin kaya itu begitu mengental, saudara ya, di dalam darah kita ini, ya. Lalu, saudara, karena itulah maka kita merasa sangat tertekan. Apalagi, saudara, yang kita selalu impikan, yang kita selalu pikirkan adalah bagaimana supaya kita kaya, tapi pada kenyataannya kita tidak kaya, saudara. Maka, saudara, itu akan menambah beban-beban itu, saudara. Lalu, saudara, kadang-kadang, saudara, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang lebih sukses dari kita tentang uang, saudara, kadang-kadang kita minder. Kita minder, anak-anak kita tertekan, kita semua tertekan, saudara. Sehingga hidup kita bukan lagi, saudara, hidup yang merdeka, hidup yang puas, tetapi hidup yang dijajah. Hidup oleh yang dijajah, cara berpikir yang salah. Saudara, tetapi
apa yang firman Tuhan sampaikan? Dia sampaikan saudara bahwa ada seorang pedagang yang menemukan mutiara. Ketika dia menemukan mutiara itu, maka dia jual semua hartanya. Mutiara itu adalah saudara tentang kerajaan sorga. Dia jual semua hartanya lalu membeli mutiara itu, membeli kerajaan sorga itu. Ada satu lagi saudara, di mana seorang petani saudara, ya ketika dia mendapatkan mutiara yang tersembunyi di suatu ladang saudara, lalu dikatakan dia menutupnya lagi. Lalu dia menjual juga semua hartanya supaya dia bisa membeli ya ladang tadi. Saudara, artinya saudara, harta yang tersembunyi, mutiara yang tersembunyi itu dikatakan itu seumpama kerajaan sorga. Itu seumpama kerajaan sorga. Jadi saudara, coba kita bayangkan saudara ya, kalau ada orang yang kaya sekali, punya perkebunan kelapa sawit yang luas sekali saudara. Lalu ketika dia bertemu dengan mutiara itu, dia jual semua kekayaannya supaya dapat membeli mutiara itu. Saudara, itu sungguh luar biasa. Betapa tingginya nilai mutiara itu. Saudara, kalau kita sudah menemukannya mutiara tersembunyi tadi, kalau kita sudah menemukannya sebagai orang Kristen, kerajaan sorga itu saudara, maka kita akan pasti merasakan betapa kayanya kita, betapa hebatnya kita. Bayangkan saudara, konglomerat pun menjual hartanya untuk membeli mutiara itu saudara. Saudara, sekarang saudara sudah memiliki mutiara itu. Betapa saudara akan merasa kaya, betapa saudara akan menjadi orang-orang yang merdeka. Saudara, ini yang sangat penting saudara, yang kita miliki, yang kita hidupi saudara. Kita harus terbebas dari doktrin-doktrin, filosofi-filosofi saudara, yang menekan kita, yang membuat kita saudara selalu miskin. Yang repotnya saudara, ketika kita selalu merasa miskin dan kita merasa gagal, itu bisa saudara menekan sampai anak-anak kita. Anak-anak kita juga merasa bahwa dia adalah anak daripada orang tua yang gagal. Lalu saudara, itu membuat anak-anak itu minder. Itu yang membuat anak-anak itu saudara tidak punya pengharapan ke depan. Itu yang membuat anak-anak itu sepertinya tidak ada terobosan saudara. Saudara, pada khotbah yang singkat ini saudara, menyembah di dalam roh dan kebenaran, bergaul dengan Tuhan, lalu kita mendapatkan kerajaan sorga. Itu melampaui daripada semua harta. Saudara, ketika kita berbicara saudara ke orang luar, maka orang luar pun saudara akan terpengaruh, akan mendapatkan sukacita yang kita sampaikan itu saudara. Saya sering sekali kalau pulang ke kampung, saya bercerita tentang Tuhan, saya bercerita tentang kemurahan Tuhan, saya bercerita bagaimana indahnya hidup bersama Tuhan. Lalu orang tua saya berkata, setiap sekali kalian pulang ke sini, di rumah ini terasa ada surga, ada damai. Saudara, karena kerajaan sorga itu tak terbatas. Apakah Anda sudah memiliki? Kalau sudah memiliki, saudara, saudara harus berteriak, berkampanye, supaya kerajaan sorga itu semua orang miliki. Supaya orang-orang tidak lagi terjajah dengan doktrin filosofi-filosofi, tetapi ada makanan dan pakaian cukup. Saudara, apakah boleh orang Kristen kaya? Ya. Tetapi saudara, kita harus punya filosofi, kita harus saudara punya prinsip. Ada makanan dan pakaian cukup. Lalu saudara, ketika kita menghidupi firman Tuhan ini, itu saudara membuat kita saudara memiliki harta yang tersembunyi tadi saudara, yang sungguh luar biasa, yang jauh lebih besar daripada harta-harta yang kelihatan. Saudara,
Dikatakan ketika saudara sudah memiliki kerajaan sorga itu, carilah dahulu kerajaan sorga, maka Tuhan akan menambahkan kepada saudara. Mungkin 1 miliar, 100 miliar, mungkin bertriliun-triliun. Tetapi saudara akan mengatakan, kerajaan sorga itu jauh lebih bernilai dari semua yang aku peroleh. Maka saudara akan katakan, aku lebih suka bercerita tentang kerajaan sorga, karena itu jauh lebih tinggi nilainya. Nilainya itu sampai kekekalan. Saudara, mari kita terus beritakan kabar baik, kabar sukacita, supaya semakin banyak orang-orang yang dimerdekakan, supaya semakin banyak orang yang terus saudara merasa bahwa mereka kaya, dibebaskan, dilepaskan dari semua belenggu-belenggu, yang dari semua belenggu-belenggu rasa miskin, dari semua belenggu-belenggu rasa gagal. Saudara, berbicaralah tentang kerajaan surga yang memerdekakan itu. Haleluya, amin.